Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinansa ini 2019 S1 4085 Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya ingin menjelaskan tindak pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur di luar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana yang ada dalam hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya. Hukum pidana khusus, hubungan antara pidana umum dan pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan tentang hukum pidana yang ada di luar kodifikasi hukum pidana yang ada di luar kodifikasi hukum pidana itu sendiri atau KUHP. Maka untuk itu oleh Sudargo telah diberikan pengertian apa yang disebut sebagai hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Jadi hubungannya adalah ada pada pasal 103 buku 1 KUHP, sifat kodifikasi. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa sifat kodifikasi. Sifat kodifikasi ada 3. Yang pertama, sistematis, yaitu suatu rangkaian yang tidak bertentangan satu sama lain. Buku dalam KUHP ada 3. Itu pada masing-masing buku ada pada bab, ayat, ada pada bab, pasal, ayat masing-masing itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, lengkap. Yang kedua adalah lengkap, yaitu semua tingkah laku manusia di bidang hukum tertentu itu sudah diatur atau sudah ditentukan di dalam kodifikasi tersebut. Yang ketiga, yaitu adalah tuntas, yaitu semua yang telah diatur tadi digunakan oleh hakim, tidak boleh hakim keluar daripada yang telah disebutkan di dalam kodifikasi. Nah, maksimal yang telah disebutkan di dalam kodifikasi, maksimal hukuman 15 tahun, paling tinggi 20 tahun, maka hakim tidak boleh menjatuhkan 21 tahun. Apa yang disebutkan oleh kodifikasi, maka tidak boleh menyimpang dengan kata lain adanya kepastian hukum. Kenapa ada kepastian hukum? Maka keabsahan Prancis sebelum revolusi di Prancis ada daerah jajahan, di mana sering terjadi pembunuhan atau perbuatan yang dilakukan oleh raja yang mungkin rakyat, di mana hal itu hukum ditentukan oleh kaisar itu adalah Clyde Otmol pada saat itu. Nah, negara
negara adalah hukum yang menjadi kekuatan apa yang saya ucapkan. Nah, karena sudah berlarut-larut Louis 14, maka timbul pemberontakan pada saat itu. Walaupun sebelumnya ada pendapat dari para ahli di mana ada nasihat yang diadakan oleh para ahli pada raja akan ada pemberontakan di mana berlawanan dari perjanjian Bastille pada saat itu. Oleh Napoleon sewaktu menjadi kaisar, maka dibentuklah untuk menciptakan kepastian hukum sebagai tujuan dari revolusi Prancis sehingga tercipta beberapa kodifikasi. Nah, ada beberapa kodifikasi di sini. Yang pertama, kitab kodifikasi hukum sipil, hukum perdata atau kode sivil. Nah, yang kedua, kode penal, hukum pidana. Yang kedua, kode komersi, hukum dagang. Yang ketiga, kode pena, hukum pidana. Yang keempat, kode tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Nah, di situ oleh karena Prancis menjajah Belanda, maka kode yang dibuat Napoleon maka diberlakukanlah di Belanda atau negara jajahannya. Jadi Prancis sudah berbeda kode penal pada saat itu. Nah, kemudian Belanda memerdekakan diri, maka mereka punya rasa kebangsaan yang tinggi. Nah, sehingga kode Prancis tidak berlaku lagi pada tahun 1851 suatu kodifikasi hukum Belanda, yaitu WVS. Nah, karena Belanda menjajah Indonesia, maka Indonesia berlakulah WVS pada saat itu, sehingga sampai hari ini itu loh. Nah, dengan asas kodifikasi maka WVS itu dibuat sama dengan di Indonesia, di mana di Indonesia yang ada kondisi tertentu dibuat pada tahun 1951 suatu kodifikasi hukum pidana, dan tahun 1915 dibuat kodifikasi yang unifikasi. Di kodifikasi ini yang digunakan sampai sekarang pada tahun 1918 yang telah berlaku KUHP. Belanda menyerah dan Jepang masuk Indonesia, merdeka WVS yang dibuat pada tahun 1918, maka WVS itu ditetapkan dalam KUHP Indonesia. Sampai hari ini ditetapkan. Nah, yang menjadi masalah pada sifat KUHP yaitu sifat lengkap, di mana hukum itu ketinggalan dari kemajuan masyarakat, sehingga apa yang dikatakan jahat atau tidak jahat pada waktu dulu atau sekarang makin menjadi perbedaan. Jika kita menganut kodifikasi, di mana kodifikasi itu sangat berat sekali dan sangat susah mengubah, maka jika terjadi suatu perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP itu sendiri atau hukum dengan pidana ringan, maka untuk mengubahnya sangat sulit, dan ini membuat rakyat tidak tenang. Nah, seperti contoh, jalan keluarnya oleh KUHP Belanda, kemungkinan asas lengkap tidak
dapat diberlakukan maka oleh pemerintah Belanda pada tahun 1953 dibuat pertama kali suatu peraturan yang tidak diterapkan pertama kali. Suatu peraturan yang tidak diterapkan dalam KUHP, peraturan itu sangat besar akibatnya. Nah, maka pada tahun 1933 dibuat suatu peraturan tentang peraturan lalu lintas yang disebut Waverkar Andorsi. Dalam hal ini dia melihat tol lalu lintas, tetapi dia memberikan saksi beban pidana. Dalam undang-undang tersebut disebutkan kalau dalam undang-undang lalu lintas disebutkan, maka disebutlah pelanggaran di mana hukum pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang pada umumnya berada ketentuan diatur di luar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga berwenang mengadilinya. Bisa saja ketentuan-ketentuan itu ditemukan dalam KUHP, tetapi karena lemahnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP disebut, maka oleh yang berwenang dikeluarkan atau dibuat sendiri ketentuan di luar KUHP ya. Nah, seperti contoh. Nah, contohnya dalam KUHP suap ringan hukumnya, tapi akibatnya yang ditimbulkan sangatlah besar. Karena itu dibuat peraturan sendiri tentang suap. Ini berhubungan dengan mereka yang digaji oleh negara atau mereka yang digaji oleh orang lain. Nah, di sini ada tujuan pidana khusus. Tujuan pidana khusus dalam membahas bentuk-bentuk hukum pidana yang tergolong ke dalam hukum pidana khusus. Latar belakang munculnya tindak pidana khusus yang pertama karena dalam kenyataan sehari-hari banyak ditemukan delik-delik yang tidak diatur dalam KUHP. Nah, yang kedua, adanya delik pidananya relatif atau ringan, sedangkan delik itu pada waktu sekarang mempunyai dampak yang besar. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam hukum pidana khusus ini dipelajari dan dibahas. Nah, itu menjadi umum dan khususnya. Ada dua item dalam pembahasan tujuan pidana khusus dan umum pada saat ini. Nah, ada beberapa di sini tentang pidana khusus. Yang pertama, hukum pidana khusus secara umum, tindak pidana ekonomi, tindak pidana narkotika. 4. Undang-undang tentang lalu lintas jalan. Nah, literatur beberapa
para ahli mempertanyakan timbul pertanyaan apakah pidana khusus ini bersifat menyimpang dari KUHP. Itu pertanyaannya. Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh KUHP, yaitu yang berdasarkan kepada pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan dari 8 bab. Yang pertama, dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut yang lain, kecuali kalau ada undang-undang garing wet garing tidak tindakan umum. Pemerintah Indonesia, pemerintah ordonasi menentukan peraturan lain yang menyatakan lain. Nah, disitulah disebut bagaimana disebut pidana di luar KUHP. Nah, itulah menjadi arti daripada pidana luar KUHP itu. Kenapa harus dibuat? Nah, dijelaskan oleh Nolte dalam bukunya Het strafrecht et afgevaardigd. Pasal 19 yaitu hukum pidana dan hukum pidana khusus seperti yang dikutip oleh Ali Pasal 91 yaitu hukum pidana dan hukum pidana khusus seperti yang dikutip oleh Ali Hamzah menyatakan bahwa ada dua macam pengecualian berlakunya pasal 91 WVS. Berlakunya pasal 91 WVS pidana yang sama bunyinya dengan pasal 103 KUHP, yaitu yang pertama, undang-undang lain yang menentukan dalam pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang berbunyi apabila ketentuan dalam ataupun berdasarkan undang-undang lain bertentangan dengan ketentuan ini, maka akan berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. Yang kedua, undang-undang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh sebagai dari pasal tadi berdasarkan asas les spesialis dorogen legi generalis pasal 103 KUHP bahwa bab 1 akan berlaku juga tindakan peraturan hukum pidana lain kecuali ketentuan lain menyatakan lain. Itu yang itu akan menjadi dasar daripada asas les spesialis tadi. Seperti pasal 12 Undang-Undang nomor 3 tahun 1958 tentang tentang penempatan tenaga asing antara lain, yang bunyinya pasal ini apabila ketika diperbuat pelanggaran sesuai pasal 9 belum lewat waktu 2 tahun semenjak pelanggar dikeluarkan yang tidak dapat dirubah lagi karena pelanggaran yang sama, maka hukuman yang setinggi-tingginya yang disebut pada pasal disebut
pasal 9 tadi. Nah, di sini ada kodifikasi, ingin menjelaskan beberapa kodifikasi. Ya. Di sini saya akan menjelaskan kodifikasi hukum pidana khusus yang ada dalam hukum pidana umum, hukum pidana khusus yang ada di luar KUHP. Ibarat kita harus tahu terlebih dahulu apa itu KUHP, terutama tentang pembukaan dan kodifikasi. Menurut para ahli, kodifikasi adalah suatu himpunan dari segala aturan hukum dan bahan hukum tertentu yang disusun secara sistematis lengkap dan tuntas. Kodifikasi adalah buku yang berisi himpunan dari hukum tetapi bagian umum bagian hukum. Kumpulan dari bagian hukum perdata, kumpulan dari bagian hukum pidana, kumpulan dari bagian hukum acara yang dalam KUHP. Itu beberapa kumpulan menjadikan tersusun secara sistematis, beberapa terkodifikasi. Pengertian hukum pidana khusus. Pengertian hukum pidana khusus menurut para ahli, yang pertama, menurut Sedarto, bahwa pada umumnya berdasarkan uraian di atas dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama, peraturan undang-undang pidana dalam arti sesungguhnya, yaitu undang-undang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari anggaran jaminan dari ketertiban hukum. Ya. Nah, yang kedua, peraturan hukum pidana dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana terhadap aturan-aturan salah satu bidang yang terletak di luar hukum pidana. Nah, contoh, saya memberikan contoh undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan yang mengantar hukum pidana ke seluruh, seperti undang-undang tentang narkotika, undang-undang narkotika, hukum pidana bersifat. Nah, ada beberapa sifat di sini. Yang pertama, hukum pidana kodifikasi berbentuk KUHP, hukum pidana non kodifikasi undang-undang narkotika, atau yang ketiga, aturan lain tapi saksinya pidana. Nah, hukum pidana khusus merupakan hukum pidana terhadap orang-orang tertentu atau orang-orang khusus. Nah, seperti contoh militer, dia diatur pada KUHP, KUHPT. Nah, yang diberlakukan terhadap perbuatan tertentu, seperti contoh pajak merupakan perbuatan tertentu di mana hukum fiskal merupakan hukum pidana khusus. Dalam hukum pidana ada beberapa penjelasan. Yang pertama, hukum pidana bagian khusus tidak sama
dengan hukum pidana khusus. Betul. Yang pertama, hukum pidana bagian khusus tidak sama dengan hukum pidana khusus. Nah, hukum pidana yang mempelajari khusus tentang perbuatan-perbuatan tindak pidana yang diatur dalam buku kedua tadi dan buku ketiga dan juga buku keempat KUHP. Di situ ada beberapa penjelasan di situ. Yang kedua, hukum pidana yang diatur dalam buku kedua dan buku ketiga dan juga buku keempat KUHP. Yang kedua, hukum pidana bagian umum tidak sama dengan hukum pidana umum. Hukum pidana yang membicarakan ajaran-ajaran umum tentang hukum pidana pada buku ke-1 KUHP dan undang-undang pidana khusus. Peraturan-peraturan hukum pidana khusus yang tertentu. Mungkin itu saja materi hukum pidana khusus yang saya jelaskan. Billahi fi sabilil haq wastabil kullu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.